Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrul Hairuniam. Saya dari Universitas Islam Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai mengenai hedonisme terhadap mahasiswa Unisba. Oke, lanjut saja kita mencari narasumber berikutnya. Ya. Baik, saya sudah bersama dengan narasumber pertama. Boleh perkenalkan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aji Tamina Putra atau biasa dipanggil Aji. Saya berkuliah di Universitas Islam Bandung, jurusan Ilmu Hukum, angkatan 2024. Nah, saya izin bertanya Aji mengenai fenomena sikap hedonisme yang terjadi pada mahasiswa Unisba. Nah, narasumber pertama ini adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti tren. Apakah benar, Haji? Ya, izin ya. Baik, langsung pada pertanyaan yang pertama. Apa barang atau aktivitas yang paling sering Anda beli atau ikuti karena tren? Kalau mengikuti tren sih biasanya seperti barang ya. Mungkin barang yang sering saya beli itu supaya tidak mengikuti supaya tidak update atau supaya saya mengikuti zamannya sendiri. Biasanya anak-anak Gen Z terutamanya ya, biasanya mungkin lebih ke handphone mungkin ya, seperti yang baru di sini ada iPhone 17. Ya mungkin saya sebagai orang yang mengikuti tren ini, tentunya saya tidak akan saya akan membeli barang tersebut karena supaya saya bisa mengikuti tren nih, apa saja yang ada pada tren sekarang ini. Terus kalau untuk kegiatannya juga, mungkin kegiatannya kalau untuk tren sekarang mungkin ya karena kita sebagai Gen Z ya, mungkin kalau bisa bilang seperti mungkin shopping, seperti kafe juga, ya, mungkin ya seperti itulah kurang lebih. Oke. Mengapa Anda mengikuti tren ini daripada gaya hidup lain, dan mengapa tren itu penting untuk diterapkan dalam pergaulan? Karena menurut saya dengan saya mengikuti tren ke depan, tren yang saat ini sedang booming, itu membuat diri saya menjadi lebih paham akan teknologi yang semakin pesat, semakin maju. Jadi kalau misalnya kita tidak mengikuti tren yang ada, kita tuh kadang kita jadi nggak tahu atau kayak istilahnya bahasanya kurang update karena orang-orang harusnya gini, sedangkan kita masih di sini. Jadi kan jatuhnya kayak kita tuh bisa berkembang nggak sih? Jadi kita mengikuti hal-hal tren ini, dan supaya kita bisa semakin maju dan semakin paham akan teknologi ke depan ini. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, siapa yang paling berpengaruh dalam keputusan Anda untuk mengikuti gaya hidup ini? Yang paling berpengaruh? Apakah dari teman, lingkungan, atau apa? Tentunya mungkin yang membuat saya berpengaruh untuk mengikuti tren ini mungkin dari teman-teman kampus biasanya. Soalnya teman-teman universitas ini kayak merasa buat saya, saya juga ingin lebih dari ini, saya juga ingin ikut kayak gitu. Jadi kayak bawaan dorongannya itu dari teman-teman kampus biasanya. Oke. Jadi karena lingkungan teman gitu ya. Lingkungan teman-teman juga kampus juga hedon lah mungkin. Oke. Itulah. Baik. Lanjut dengan pertanyaan yang selanjutnya, kapan Anda mulai merasa perlu menyesuaikan diri dengan tren tersebut? Kalau untuk menyesuaikan diri, mungkin sebenarnya dari diri sendiri sih, karena mungkin kalau misalnya diri sendiri merasa kapan ya saya kayak gitu, mungkin ada dorongan dari lingkungan juga. Jadi pada akhirnya gimana caranya kita menyesuaikan diri dengan tren tersebut, yaitu pada diri kita yang akhirnya kita terdorong oleh lingkungan. Maka dari itu
kita langsung lah menyesuaikan kayak oh ya kayak tahap-tahap ini jadi penyesuaiannya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu lah. Oke. Lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima. Di mana Anda paling sering melakukan aktivitas yang mencerminkan sikap hedonisme ini? Apakah dari di kampus, di kafe, di mall, atau media sosial? Kalau untuk mencirikan suatu hedonisme itu ya Sering melakukan aktivitas hedonisme ini di mana? Mungkin hedonisme ini apa ya, kalau secara publik biasanya kita tampilkan dalam sosial media yang dimana kayak misalnya kita tuh mencerminkan hedon di sosial media supaya publik tuh merasa oh ternyata saya ini akhirnya dia hedonnya, ternyata dia gaya hidupnya mengikuti trennya gitu. Jadi selain di sosial media pun mungkin dari segi pergaulan mungkin bawaannya seperti kafe juga, mall juga, mungkin itu termasuk kita mengikuti tren itu, seperti itu. Untuk aktivitas yang seringnya paling di mall atau kafe begitu. Ya, di mall seperti kita shopping barang yang mungkin emang harganya juga terjangkau, tapi karena kita mungkin kita orang yang punya lah, jadi kita bisa membeli barang itu. Oke, baik. Baik, lanjut dengan pertanyaan yang terakhir. Bagaimana Anda membiayai gaya hidup hedonisme ini? Apakah dari tabungan, dari orang tua, atau kerja sampingan? Tentunya mungkin dari cara saya menentukan apa tadi yang dimaksud cara membiayai gaya hidup. Biayanya mungkin cara membiayainya karena saya kuliah dan sampingannya saya kerja, mungkin saya punya penghasilan lebih lah dari kerja, ataupun mungkin karena saya juga sedang merantau, mungkin orang tua tuh selalu memberi uang jajan lah, tapi terkadang saya selalu menghemat atau terkadang kayak meminta uang lebih gitu, jadi supaya hidup di perantauan itu kita tuh bisa mengikuti tren itu dengan merasa cukup tanpa adanya kekurangan. Oke. Tapi dalam pengaruh terhadap studi, bagaimana itu dengan hubungan dan dalam studi dan hubungan sosialnya bagaimana? Kalau program studinya dalam apa maksudnya? Kan ketika Anda melakukan hedonisme ini, apakah berpengaruh dalam studi, terus dalam hubungan sosial? Studi itu maksudnya dalam belajar? Dalam pembelajaran. Oh, kalau dalam pembelajaran harusnya sih balance, karena ada di mana waktunya kita untuk belajar tentang studi di universitas, dan ada waktunya juga kita mengikuti tren atau hedonisme itu sendiri. Baik, saya bersama narasumber yang kedua, teman atau kerabat yang mengikuti tren hedonisme ini. Perkenalkan dulu boleh? Oke, baik. Perkenalkan, saya Muhammad Najib Iqbal Nur Setiawan dari Universitas Islam Bandung juga. Kebetulan saya adalah teman dekat dari Aji Tarmana. Gitu. Sebelumnya saya izin bertanya, mohon maaf telah mengganggu waktunya ya. Ya, nggak apa-apa. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa dampak nyata yang Anda lihat pada teman Anda yang mengikuti tren hedonisme ini? Oke. Dampak nyatanya dari teman saya dilihat dari kehidupan sehari-harinya, kayak finansialnya, terus emosionalnya, kayak dia tuh lebih ke ngutamain gengsi daripada isi gitu. Iya. Gitu kan. Jadi dari mulai outfit, terus kehidupannya sehari-harinya gitu. Itu enggak. Jadi lebih mengutamakan gengsi gitu. Iya, gengsi. Oke. Pertanyaan yang kedua, mengapa Anda menilai perilaku itu bermasalah atau perlu diperhatikan? Itu sangat perlu diperhatikan. Kenapa perlu diperhatikan? Karena ada peribahasa mengatakan ketika kita terlalu tinggi akan sakit jika jatuh gitu. Oke. Gitu. Jadi kita harus bisa mengingatkan sebenarnya ya kepada teman kita yang terdekat gitu. Ya. Apalagi saya sebagai teman dekatnya, teman dekat lah intinya. CS banget lah. CS lah Ya. gitu, CS.
harus mengingatkan jangan terlalu tinggi, jangan selalu mengutamakan gengsi daripada isi. Iya, iya. Ya betul kan. Betul sekali. Seharusnya isi dulu baru gengsi lah. Baru gengsi. Baru gengsi gitu. Gitu. Jadi gitu. Ya, tapi apakah hedonisme ini sangat bermasalah atau tidak? Dibilang bermasalah enggak juga, karena kita juga perlu ya. Gengsi itu perlu. Ya. Karena apa ya? Untuk apa ya namanya tuh kayak buat memperlihatkan diri kita gitu, ekspresi lah. Kalau itu memang hasil kita sendiri, it's okay gitu. Kalau kita masih dengan hasil orang tua, buat apalah kita memperlihatkan gaya ataupun hedonisme ini dari hasil orang tua. Kalau hasil sendiri kan itu ya itu uang kita sendiri, it's okay gitu. Jadi 50-50 gitu intinya. Iya. Dilakukan boleh, gak dilakukan juga, it's okay. Gak gitu. masalah gitu Gak ya. masalah. Kan Anda ini sebagai teman dekat saya lah ya. Dari ketika Anda berteman ini, siapa yang biasanya memulai pembelian barang-barang kayak gitu dalam kelompok pertemanan? Dalam kelompok pertemanan itu ya paling sering ngajak sih Aji ya. Aji. Ya. Karena dia dikit-dikit lagi nongki, misalkan di depan kampus tuh beres kelas. Den, di mana? Kita ke Pascal aja katanya. Pascal, oke gas. Terus kita juga sekelompok kita lah, gas aja gitu. Masalah beli mah ya gimana nanti. Kemarin pun berapa hari ke belakang ya, 3 hari ke belakang dia beres beli jam tuh. Jam apaan itu? Dia beli Casio di Pascal. Casio di Pascal. Okay. Kebetulan dia pun minta antar lah, teman-teman. Kita Pascal aja gitu. Gas katanya gitu. Berarti yang seringnya Aji. Gitu. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Kapan Anda pertama kali menyadari perubahan gaya hidup pada teman kerabat Anda? Perubahan itu sejak kapan ya? Mungkin sejak ketemu bahkan dari sebelumnya kayaknya terlihat lah. Oh ini anaknya suka happy shopping kayak gitu lah. Belanja gitu ya. Belanja kayak gitulah. Terus mengutamakan gengsi. Ternyata benar gitu. Ternyata benar. Prediksi itu benar gitu. Berarti prediksinya tidak salah gitu. Tidak salah lain salah. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Boleh. Di mana biasanya mereka menunjukkan perilaku hedonisme ini? Di daerah kampus atau saat nongkrong atau dalam unggahan media sosial? Sepertinya dimanapun gitu. Dimanapun berada itu. Mau itu di sosial media, mau itu di lingkungan kampus, mau itu di luar, bahkan lagi nongkrong pun dia sering melihatkan kehedonannya. Iya. Berarti di mana-mana itu selalu terlihat gitu ya. Iya, jadi di mana-mana ada Aji, di sana ada hedonisasi. Di mana-mana Aji, di situ ada hedonisasi. Iya. Siap. Lanjut ke pertanyaan yang keenam. Boleh. Bagaimana saran atau langkah konkret yang Anda usulkan agar kampus atau teman membantu mengurangi pengaruh hedonisme ini? Untuk maksudnya gimana? Untuk membantu teman atau teman Anda yang bernama Aji ini untuk mengurangi pengaruh hedonisme. Untuk membantu tidak terlalu terpengaruhi Ya. gitu. Ya, kita tadi balik lagi sedikit mengingatkanlah kita akan kalau melihat dari gengsi gaya finansial itu kita perlu mungkin ya karena kita saya belum kenalin saya juga dari Fakultas Hukum gitu. Oke. Karena kita gayanya gaya Hotman Paris gitu. Hotman Paris harus terlihat gengsinya gitu. Okay. Jadi karena tadi pendapat saya nggak apa-apa gitu ada gengsi tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi sedikit-sedikit untuk mengingatkan jangan terlalu tinggi gitu. Kita harus tetap melihat ke bawah. Di sana masih banyak yang belum bisa makan, belum bisa beli baju kayak kita, gitu. Belum bisa nongki bebas kayak kita. Kita harus melihat ke sana lah, gitu. Intinya kita mengingatkan aja gitu. Karena selebihnya kita tidak bisa kayak melarang-larang banget gitu. Karena itu lebih ke jatuhnya hak pribadi gitu. Gak bisa kita jangan kayak gini, gak bisa diatur-atur gitu. Karena kita bukan donatur. Oke, siap. Gitu mungkin sekian wawancara kali ini ya. Terima kasih ya atas nama siapa tadi?
Najib. Najib, terima kasih Kak Najib Sama-sama. atas waktu yang telah diberikan. Baik, saya sedang bersama dengan narasumber ketiga, yaitu salah satu mahasiswa Unisba yang tidak mengikuti tren dalam hedonisme ini. Boleh perkenalkan dulu dengan bersama siapa? Saya Rafli, bisa dipanggil Rafli juga, Fakultas Hukum. Hukum. Ya. Angkatan berapa? Angkatan 2024. 2024. Ya, oke. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ya. Apa alasan utama Anda memilih untuk tidak mengikuti tren hedonisme ini? Alasan pertama mungkin karena menurut saya tren hedonisme itu sedikit menguras uang. Terus kalaupun kita mengikuti juga itu tidak akan ada habisnya, pasti ada lagi. Jadi menurut saya ya udah guys, cukupnya aja. Cukupnya aja gitu. Cukupnya aja. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa Anda percaya pilihan Anda itu lebih menguntungkan atau lebih baik dibandingkan mengikuti tren hedonisme? Sebenarnya pilihan saya juga nggak terlalu, mungkin ya dua-duanya baik, cuman gimana kitanya ya. Kalau misalkan tren hedonisme itu kalau misalnya mungkin pakai uang pribadi itu nggak masalah. Ya, tapi ya sebaiknya jangan aja. Bagaimana kita menyikapinya aja Ya, gitu? bagaimana kita, karena kan uang itu tuh bisa digunakan untuk masa depan juga gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Menurut Anda siapa di lingkungan Anda yang mendukung pilihan untuk tidak mengikuti tren? Di lingkungan saya alhamdulillahnya banyak yang tidak mengikuti tren itu, karena teman-teman saya juga merasakan kan, ada yang udah kerja, dia jadi merasakan bahwa cari uang itu susah. Cari uang Jadi, susah. ya jadi gayanya nggak perlu gaya lah, yang penting bisa makan. Bisa makan aja cukup gitu ya. Cukup. Ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Kapan Anda pernah merasakan tekanan untuk ikut dan bagaimana cara menanggapinya? Mungkin sedikit saya sering kayak pikiran gitu ya, cuma saya juga ingin mengikuti, cuman kalau misalkan saya mengikuti, sebenarnya saya bakal stuck aja di gaya lingkungan itu, nggak ada kayak yang lain lah uangnya gitu. Oke. Langsung lanjut ke pertanyaan yang kelima. Di mana Anda merasa paling aman atau nyaman dalam mempertahankan gaya hidup non hedonisme? Di mana saja, selama lingkungan saya masih mendukung ya, menurut saya, untuk tidak mengikuti tren tersebut. Jadi di mana saja pun Ya, aman, dimana aja. tergantung lingkungannya. Lingkungan aja sebenarnya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana Anda mengelola hubungan dengan teman yang mengikuti tren tanpa menimbulkan konflik? Ya, saya berteman baik dengan dia. Ya, tidak terbawa arus aja lah gitu. Jadi seakan-akan berteman dengan siapa Teman aja, saja. siapa aja sama gitu. Jadi ngambil yang baiknya, Yang ngambil yang baiknya, ngambil yang buang yang buruknya gitu. Ya gitu. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Terima kasih Kak Rafli.